Ya, jadi yang dirahmati Allah, para pengurus dari ibu semua, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kondisi masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas. Kalau udah bernafas mau apa yuk? Kemudian bisa beramal soleh. Ya, jadi berterima kasih, bersyukur setiap hari kalau bisa sujud syukur kepada Allah, ya, karena kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh. Ketika orang-orang ada yang masih bernafas, tapi kalau Allah sudah takdirkan sakit, maka dia tidak bisa ya melakukan amal soleh dengan leluasa. Maka bersyukurlah kita yang sudah diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, maka kadang-kadang kita mau sujud syukur, ya, kalau udah dapat duit, misalnya udah mau 500 juta, ya, mau sujud syukur, gitu. Padahal, ya, kesehatan kita itu mungkin bisa lebih dari bermiliar-miliar, ya, lebih dari bermiliar-miliar. Kalau Allah sudah takdirkan kita sakit, itu tidak ada uang yang cukup untuk membuat kita sehat kembali. Maka kita bersyukur kepada Allah, selayaknya kita bersyukur kepada Allah, ya. Habis sholat, kemudian kita bisa sujud syukur kepada Allah. Kapan saja kita ingat kesehatan kita, melihat orang yang sedang sakit dan sebagainya, kita bersyukur kepada Allah. Ya, ini adalah gambaran orang-orang yang beriman. Ya, maka ketika ada seorang yang bertakwa, dia keluar rumahnya, kemudian ditanya oleh keluarganya, kamu ngapain sujud syukur mulu, sujud lagi, gitu ya. Dia bilang ini, tadi saya keluar rumah, saya bertemu dengan teman saya yang kemarin masih sehat walafiat, sekarang sudah meninggal dunia. Maka saya mengingat itu dan saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan aku umur yang panjang. Kemudian saya juga jalan sedikit lagi, dilihat di rumah teman yang mungkin dia biasa main dan sebagainya, ternyata dia sedang terbaring sakit. Maka saya sujud syukur lagi kepada Allah, ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan kepadaku yang sempurna. Ya, dia juga melihat yang lain-lain temannya yang diuji begini dan begitu, ya, kemudian dia bersyukur kepada Allah, ya, atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada aku akan tambah lagi nikmatnya, ya. Nah, kemudian kita berterima kasih kepada Allah. Manusia aja kalau dibilang terima kasih senang ya Bu ya. Kita aja kalau orang bilang terima kasih ya sampai gini gitu ya Bu ya. Doanya banyak banget karena kita memberikan juga nggak seberapa, tapi dia betul-betul mendoakan kita senang seperti itu. Maka Allah pun juga lebih senang kepada hamba-hambanya yang bersyukur, ya. Maka kata Allah tadi, kalau dia bersyukur, aku akan tambahkan dan aku sempurnakan nikmat-nikmat itu baginya. Tapi ingat kalau dia kufur, ya, Allah udah kasih kenikmatan tapi dia masih merasa kurang aja. Ya Allah udah kasih kenikmatan kepada dia masih merasa Allah nggak ngurusin saya. Kok Allah selalu memberikan nikmat kepada yang lain tapi tidak kepada saya, ya Bu ya, dibanding-bandingin, ya. Nah, dibanding-banding ya Bu ya, artinya Allah kok sayangnya lebih sayang kepada dia, nggak sayang kepada saya, ya Bu ya. Bersyukur kepada Allah, berprasangka buruk, ya Bu. Nah ini apa Bu? Ingat, mungkin nikmat itu bisa Allah ganti dengan azab. Alhamdulillah, ya Bu ya. Jadi semuanya bersyukur, ya. Judulnya dalam kehidupan kita harus banyakin syukur. Ya, mungkin kalaupun misalnya kita diberikan ujian, bisa jadi itu juga tidak seberat orang lain ujiannya, kita syukur lagi, ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Siapa masih punya orang tua? Masih punya orang tua? Alhamdulillah. Ya, yang masih bapak ibu ini adalah doa lagi untuk mana saya lagi mikir ibu ada pengaruh mungkin ya, kita doakan ya ibu dari Putri Wahyuni ya, mudah-mudahan Allah berikan yang bapak dan bapak mertua, mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah. Saya cuma lihat statusnya kadang di rumah sakit, lagi sakit dan sebagainya, saya mulanya lupa terus gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah dalam kondisi itu husnul akhir yang baik dan Allah masukkan ke dalam surga keduanya, ya Bu ya. Allah maghfir lahumma warhamhumma wa'afihima wa'afu anhumma wa akrim nuzulaha wa wasi' amalhumma wa akrim nuzulaha wa wasi' amalhumma
ya waj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran ya wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran wa adkhilhuma jannatan ma'al abrar bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Maaf ibu saya tidak bisa kabar ini, dan insyaallah memberikan kebaikan yang banyak kepada mereka berdua-duanya. Bagi yang masih mempunyai orang tua bersyukur, ya Bu, apalagi ibu. Kalau masih ada ibu di rumah kita, ya berarti itu ada pintu tengahnya surga. Pintu tengahnya surga. Siapa yang bersabar di dalam menghadapi orang tua, terutama ibu, ya, maka dia mendapatkan pintu tengahnya surga. Bapak gimana? Bapak juga sama. Pokoknya orang tua kita itu adalah pintu tengahnya surga. Jangan sampai kita itu yang merasa bahwa kita direpotkan. Ada 8 anak cuma kita doang yang ngurusin. Padahal mana ini yang lain, gitu ya. Berarti kita ditakdirkan oleh Allah, ya, untuk mendapatkan surga itu insya Allah selama niat ikhlas kita itu terjaga, ya. Maka kalau kita minta ikhlas, lebih capek dan sebagainya, kita ciumin aja orang tua kita, ibu. Kita ciumin orang tua kita. Kenapa? Karena dia masih hidup, kita diberi kesempatan beramal soleh oleh Allah, diberikan berbuat baik kepada orang tua kita, ya. Memang sudah sewajarnya yang namanya orang tua itu apa, Bu? Karena bayangin saudara mereka itu kecil lagi kayak kita dulu, ya. Tadi udah nanya 5 menit, barusan nanya lagi, barusan nanya lagi, ya Bu, ya. Memang seperti itu, ya. Jadi yang masih diamanahi orang tua, ya Bu, ya, maka sering-sering tengok. Kalau di rumahnya alhamdulillah, ya, maka sering-sering kita, ya, menunjukkan kepada mereka, karena insya Allah, ya, Allah akan membalas dengan surga, ya. Jadi kalau kita dulu masih kecil juga mungkin nanya, itu apa Bu, itu apa Bu, itu apa, dijawab berkali-kali, dia nggak pernah mengeluh, hanya mengeluh kamu nih, gitu ya Bu, ya. Apalagi pada saat kita baru belajar ngomong. Nah sekarang otaknya ibu kita itu Allah jadikan seperti anak kecil lagi, yang dia tuh pasti akan terus-menerus bertanya kepada kita, ya Bu, ya. Mungkin dianggap main-main dan sebagainya, astagfirullah. Mungkin ketidaksabaran kita, kepilihan kita, kemungkinan kita menyebabkan kita itu jadi kurang sabar dan sebagainya, ya Bu, ya. Jadi kita juga minta kepada Allah dan kita jadi orang tua yang sehat, ya Bu, ya, yang halal, afiat, insya Allah, ya Bu, ya. Itu urusan saya, ya Bu. Dan insya Allah yang masih ada orang tua kita semuanya diberikan sabar, ya. Pokoknya ada orang tua sabar, habis itu sabar lagi, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan yang baik, ya. Kemudian dirahmati Allah, ini hadis yang ke-31 tentang hakikat zuhud, ya. Hakikat zuhud. Kita lihat sama-sama Bu, ya. Nabi Abbas Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhud fima indan nasi yuhibbukan nasa yuhibbukan nasu. Ya, lalu ya, hadis Ibnu Majah dan yang lainnya, gitu ya. Jadi itu kalau pakai pensil boleh tuh, ya, ditulis-tulisin. Dari Abi Al-Abbas, dari Abi Abbas Sahal bin Sa'din, ya, dari Abi Abbas Sahal bin Sa'din, ya, bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu. Allah berkata, bersabda Rasulullah SAW, berkata orang ini, ja'a rajulun ila Nabi. Ja'a itu artinya
datang, seorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku, ya, amal-amal, tidak ambil tubuh apabila aku mengerjakannya, ahabbani Allah, maka Allah mencintaiku, wa ahabbani nas, dan manusia juga mencintai aku. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya, ini dia biar kita dicintai Allah dan dicintai sama manusia. Ya, rumusnya ini Bu, ya, izhad fi dunia, maka zuhudlah kamu terhadap dunia. Zuhudlah kamu terhadap dunia, yuhibbuka Allah, maka Allah akan mencintai kamu. Ya, wazhad fi ma indan nas, dan juga zuhudlah kamu, ya, terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka yuhibbukan nas, maka manusia itu akan mencintai kamu. Ya Bu ya. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, itu dikatakan tadi di sini zuhud kepada dunia. Zuhud itu apa Bu? Zuhud mendahulukan akhirat daripada dunia. Ya, jadi zuhud itu secara bahasa artinya adalah menolak sesuatu karena sesuatu tersebut dianggap remeh. Menolak sesuatu karena sesuatu itu dianggap remeh, tidak berharga. Ya, itu secara bahasa. Apa itu arti zuhud? Zuhud secara bahasa menolak sesuatu karena dianggap remeh. Kalau menurut syar'i, ya, menurut dalam agama ini, zuhud adalah mengambil sesuatu yang halal hanya sebatas keperluan. Mengambil sesuatu yang halal hanya sebatas keperluan. Ya Bu ya, jadi ketika kita menolak sesuatu karena menolak sesuatu itu remeh, ya Bu ya, itu secara bahasa. Kalau secara syar'inya, zuhud artinya apa tadi Bu? Mengambil yang halal hanya sebatas keperluannya saja. Ya. Nah, ada yang mengatakan biar gampang, zuhud itu adalah apa Bu? Dunia itu cukup di tangan, tidak sampai ke hati. Itu pengertian zuhud. Ya, ada juga yang mengartikan seperti itu. Ya, kira-kira gampang apa susah Bu zuhud? Gampang apa susah? Zuhud. Bu kalau di depan Ibu ada mas 10 kilo, kira-kira berebut nggak? Ya, para sahabat aja kalau ada roti makan Bu, itu rebutan. Itu sahabat yang ada Rasulullah ya gitu. Apalagi kita udah jauh banget dari Rasulullah ya Bu ya. Sampai ada para sahabat itu ketika itu oleh Rasulullah mau dibagi-bagi, belum dibagi-bagi nih sama Rasulullah antara rampasan perangnya itu. Kenapa? Karena Rasulullah dikasih tahu Allah bahwa masih ada yang ngutil. Jadi ada yang ngumpetin, dia milih dulu yang bagus buat dia diumpetin. Kata Rasulullah, kumpulkan semuanya. Yang didapat dari orang-orang kafir, ada pedang, ya Bu, ada unta, mungkin ada perhiasan, ada alat jam, mungkin ada apa gitu ya Bu. Itu kumpulin semua sama Rasulullah di tengah-tengah. Ya, nanti yang membagi Rasulullah. Tapi ternyata ada yang mau menyembunyikan gitu. Jadi pas sahabat ada yang kayak gitu. Ini sahabat loh, bukannya istilahnya bukan orang mana gitu ya. Jadi benar-benar sahabat Rasulullah, dia hidup di masa Rasulullah. Ada yang masih seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau ketemu sama dunia dulu sifat zuhudnya itu hilang. Kalau bilang saya zuhud belum teruji Bu, tar dulu ya, kalau ibu suaminya udah jadi komisaris, gajinya sebulan 100 juta, ya. Nah baru tuh ya, baru kelihatan apakah dia zuhud atau tidak. Jadi zuhud itu baru bisa diuji kalau ada hartanya, ya Bu. Kalau kita nggak ada apa-apa, ya pasti zuhud lah. Kalau nggak ada apa-apa, ya Bu, nggak punya apa-apa. Jadi zuhud itu akan teruji ketika kita udah punya harta, sedang diamanahi oleh Allah harta, sedang diamanahi jabatan, ya Bu ya. Nah itu harus hati-hati, ya. Jadi tadi pengertian istilahnya secara bahasanya itu adalah menolak sesuatu karena menganggap sesuatu itu remeh. Selama kita tidak pernah memandang dunia ini remeh, maka manusia itu pasti akan berkejaran ya, berlomba-lomba menunjukkan dunia. Jadi ya, hakikat dunia itu seperti apa Bu? Ada yang tahu?
Beliau telah menyampaikan hakikat dunia itu seperti apa. Dunia beserta isinya ini apa? Ya sebentar lah. Maksudnya sifatnya seperti apa? Yang dikatakan remeh apa berharga dunia ini? Rendah, remeh. Kenapa remeh? Buktinya apa? Siapa yang bilang dunia ini remeh? Kenapa? Gimana ngomongnya? Hah? Tidak rekam. Iya. Iya. Jadi kata Rasulullah, dunia itu memang remeh, dunia tidak berharga. Hadisnya, seandainya dunia ini berharga seharga selembar sayap nyamuk ada berapa? 2 mata. Ya, lihat lagi ya, sayapnya 2 mata. Tadi di Zoom ya, di apa namanya di internet ya. Seandainya dunia ini berharga seharga selembar sayap nyamuk, maka niscaya dunia ini tidak akan pernah Allah berikan kepada orang-orang kafir. Ya, justru karena rendahnya dunia ini, maka Allah mudahkan orang-orang kafir itu untuk mencari dunia. Siapa yang mencari Allah kasih, siapa yang mencari Allah kasih. Ya, maka kata Allah, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kalian itu tertipu dengan kondisi orang-orang kafir yang Allah mudahkan dalam mencari harta. Ya, kenapa? Mata'un qalilun. Ya, mata'un itu kesenangan dunia itu sedikit, qalil. Summa ma'wahu jahannam, kemudian mereka di dalam neraka. Ya. Jadi itu kan kayak orang nakal apa dulu dari nakal baru fil ya. Kenapa sih dia kayak banget padahal dia pernah sholat, kafir lagi gitu ya. Kita yang kebantuin sholat susah banget dari rezeki yang halal dan lain sebagainya. Akhirnya muncul kata-kata orang kalau nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal gitu ya. Boleh kalau kayak gitu? Jadi itu berbahaya. Kata-kata yang seperti itu jangan dianggap melucu apa lelucon gitu ya. Ya alhamdulillah, jangan sampai kita main-main dengan dunia ini. Dunia ini tidak ada harganya sama sekali. Ya, maka kalau dia berharga pasti akan memberikan semuanya kepada orang yang beriman. Tapi justru karena tidak berharga, maka Allah berikan kepada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman juga dikasih juga, asalkan dia mencarinya dengan yang halal. Ya, usahanya juga cukup. Orang beriman kok hidup jatuh emas gitu misalnya ya, nggak bisa seperti itu, harus dengan usaha ya. Makanya Umar pada saat itu kerjanya tidak di masjid-masjid dan lain sebagainya. Kalau masih ada yang di masjid diem udah lewat duha, itu diusir-usir lewat duha. Kenapa? Allah tidak akan menurunkan rezeki ya dari langit secara langsung. Kamu harus usaha, kata Umar. Jadi kalau misalnya mau berdoa sekarang habis-habis itu program doanya sampai datang zuhur misalnya ya, dan dia untuk mendapatkan rezeki, maka oleh Umar diusir-usirin. Kata Umar apa? Usaha kerja ya. Jadi tidak, Allah tidak akan menurunkan rezeki begitu aja, harus usaha. Jadi ya, itu seperti itu ya. Jadi tadi Allah katakan bahwa dunia itu seperti itu. Rasulullah mengatakan dunia itu tidak ada hal yang seperti itu. Rasulullah satu kali pernah berjalan dengan para sahabatnya, lagi jalan-jalan kaki lah begitu ya Bu ya, bersama para sahabat, tiba-tiba bertemu dengan bangkai anak kambing yang cacat. Telinganya cacat, bangkai anak kambing yang cacat. Kemudian Rasulullah bertanya, ada yang mau gak? Rasulullah ada yang mau gak? Bangkai anak kambing semua. Kemudian kata orang-orang itu, apa Bu? Ketika dia masih hidup saja, mungkin kita udah gak ada mau. Kenapa? Karena anak kambing buat apa? Ya dimasak belum enak, ya apalagi dia cacat, ya mau diperlakukan seperti apapun juga ada gunanya, apalagi kalau dia sudah menjadi bangkai, ya hidup aja mungkin dia sudah mencari yang dewasa atau yang sudah besar dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian bahwa sesungguhnya ya dunia itu lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Dunia itu lebih hina daripada itu. Tapi kalau kita lihat manusia di dunia ini dari pagi sampai sore kerjanya ngejar apa Bu? Ngejar dunia apa akhirat Bu? Ngejar dunia. Ya, bukan ngejar akhirat Bu. Biasanya ngejar dunia demi untuk akhirat. Katanya gitu ya Bu. Katanya pulang gelap ya. Yang
dicari dunia. Makanya sayang sekali ya, kalau kita keluar mencari nafkah, para bapak itu si istri tidak mengingatkan dia untuk berdoa, tidak mengingatkan untuk membaca basmalah, tidak mengingatkan untuk mencari hal-hal yang halal, ya. Maka harus kita ingatkan. Besok kalau suaminya bukan pergi, yang masih punya suami atau anak laki-lakinya, kalau pada mau kerja, ibu langsung berdiri di pintu. Ya, berlaku seperti para sahabat wanita. Apa bu kata-kata mereka? Kami bisa bersabar dengan lapar di dunia, tapi kami tidak akan pernah bisa bersabar berada di dalam nerakanya Allah. Ya. Jadi besok tentang itu kita sebelum berangkat. Ya. Maka carilah harta yang halal untuk anak cucu, ya, orang tua dan sebagainya. Kami bisa bersabar dengan lapar. Makan pakai garam udah enak, ya bu. Apalagi ada ikan asinnya, apalagi ada sambal ini, kamu ya, udah enak gitu. Asalkan halal, ya tuh nikmat di dalam perut bisa jadi darah daging, ya sehat gitu, insyaallah, ya. Tapi kalau misalnya makanannya mewah dan sebagainya tapi haram, ya, itu sekecil apapun yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita, maka dia menjadi bahan bakar api neraka. Bukan dibakar, tapi dia jadi bahan bakarnya. Ya, dia yang manasin api itu jadi tambah besar. Itu dari harta yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ditambah apa bu? 40 hari, 40 malam, sholat kita, puasa kita, tahajud kita, doa kita banget itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Saya tahu. Nah, kalau misalnya sekarang dia udah tahu nih, banyak ada sekolah, ya. Yang ini yang masuk pakai jilbab kok apa-apa, tapi dia jelas hidupannya BPK. Nah, BPK apa? Dari makanan ya, bukan kering ya, dari produk. Itu banyak dagangnya pakai jilbab di Jakarta. Ya, kata teman saya di Jakarta, saya pernah ke sana, ya. Nah itu kan berarti mengelabui umat Islam. Ya, udah jelas-jelas namanya itu, tapi diharam. Orang yang tidak paham melihat bahwa yang jualannya ini pakai jilbab, oh ini kayaknya udah jadi halal nih bagaimanapun caranya, atau dianggap malah cuma makanan doang gitu ya, nyobain doang kok nggak apa-apa. Tapi itu tadi yang doang-doang itu tuh walaupun sebesar di Allah itu menjadi bahan bakar api neraka. Sekecil apapun menyebabkan 40 hari 40 malam sholat kita, ibadah kita, semuanya yang kita lakukan selama 40 hari 40 malam itu tidak diterima oleh Allah. Jadi hati-hati, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Makanya kalau orang Betawi bilang memang negara kemudian nah ditambah oleh masuk mulut semuanya apa aja masuk. Yang dulu ini dari mana, ya kan? Yang nasi orangnya halal kan hartanya, ya bu. Nah kemudian bahannya seperti apa, diolahnya kayak apa gitu. Memang ayam tapi pakai minyak ya sama juga. Ya, ini ayam tapi juga jualan babi di situ sama aja, nyampur ininya barang-barangnya gitu ya bu, buat masaknya dan sebagainya, alat-alat masaknya. Jadi harus hati-hati bu. Makin kesini kita nih harus hati-hati. Kalau di luar negeri, saya berarti bersama itu bu, dia dipisah halal food, ada khusus satu counternya dia halal. Maka orang-orang Islam yang di sana bilang, katanya orang-orang Indonesia nya bilang ini halal kok, ini halal, ikan halal. Ketika ditanya ke pelayannya dia bilang damai, nggak boleh, jangan, udah buat orang Islam jangan, ini kayaknya ada campurannya. Dia jujur, ya. Kalau orang yang luar negeri itu jujur. Kalau kita kalau bisa mengerti seperti ya begini, ya kenapa dia supaya waktu itu dia memberikannya di situ, dia malah di luar negeri itu malah jujur. Ya walaupun susah dapatnya, tapi sekalinya dapat insya Allah itu benar-benar halal, ya benar-benar halal. Dari ayam apapun ya itu udah khusus yang itu halal muslim. Ini kita di Indonesia kan negara bukan ya, negara Islam bukan, negara komunis bukan.
Iya, makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah dengan hati-hati ya, ya. Yang bisa masak itu kita beli, misalnya kalau mau beli makanan orang muslim ya. Kalau di timah itu ada Mas Selamat, kalau yang tahu ya, ada apa namanya itu Quran itu, kalau dia sehat sayur itu beliau memang motong sendiri bu, memang motong ayamnya sendiri, dia beli di pasar ayamnya dia yang motong sendiri semuanya. Jadi bukan pasar yang motong, tapi dia motong sendiri ya. Jadi soalnya terjaga kehalalannya dan beliau itu memang selalu biasa motong kambing, sapi dan lain-lain. Itu suami istri yang jualan kalau di Timah. Kemudian di sini juga ada ya, kita misalnya tahu apa di pasar yang kita tahu orang itu kita tahu muslim ya, nah itu perlu kita cari. Nah, jadi kenapa bu? Karena seperti di beberapa pesantren misalnya ya, itu anak-anak santrinya diajarkan untuk memotong ayam. Gimana memotong ayam yang halal dengan bismillah Allah Akbar ya. Maka mereka itu dibiasakan untuk tidak jajan karena di bakso lewat ya, beli ayam yang di mana-mana mereka pasti memotong sendiri. Kenapa bu? Itu mempercepat hafalnya Al-Quran. Kenapa kita nggak hafal-hafal? Mungkin makanan kita masih nyampur-nyampur terus. Jadi kalau berinteraksi dengan Al-Quran baru sedikit udah kusuk banget ya bu ya. Jatuh tuh jatuh kita nggak mantuk, nggak konsentrasi, ngapalin lagi, lupa lagi gitu ya bu. Nah itu diantaranya mungkin bisa jadi makanan kita tidak berguna ya. Jadi yang udah itu dan lain sebagainya itu kalau bisa jangan makan panas ya. Maka kan kadang-kadang kalau yang lebih males banget ya. Nah maka kalau kita pun beli pastikan yang berjualan itu kita tahu dia paham ya tentang Islam, dia paham tentang halal-halalnya ya. Nah itu seperti itu ya. Maka kembali kalau kata Abi Somad apa bu, belanja di warung tetangga ya kan bu, jangan bangga-bangga misalnya belanja di mana Indomaret sama apa yang lebih besar lagi ya di mall dan lain sebagainya yang kita tidak tahu ya zat-zatnya itu halal atau tidak gitu ya. Jadi ini tadi remeh itu karena kita menganggap itu memang bisa jadi dia haram atau memang dia tidak benar juga di mata Allah karena keharamannya. Sesuatu yang haram sudah remeh ya. Jadi misalnya ibu dapat kue tapi tahu ibu rasanya dari baunya aja, oh ini pakai rum misalnya ya, rum itu kan haram ya. Ketika kita tanya pakai apa, oh ada misalnya jangan dikira ya bu ya, misalnya jus atau apa yang kita beli itu kadang dicampur wine, dicampur anggur ya, dicampur bir sedikit biar enak rasanya dan lain sebagainya gitu ya bu ya. Nah itu jadi haram gitu ya. Jadi remeh itu karena ada yang haramnya, hati-hati ya. Sebenarnya lebih sekali kita kebanggaan. Jadi zuhud itu artinya ya bu ya, zuhud adalah artinya apa? Yang menolak sesuatu yang dianggap remeh ya, dianggap remeh, dia masuk karena dianggap remeh atau tadi yang secara syar'i mengambil yang halal tetapi sebatas keperluan saja. Yang tidak boleh di dalam Islam numpuk harta menimbun, karena yang namanya menimbun itu akhirnya merusak ya. Ya kan bu, kayak misalnya tiba-tiba apa namanya bensin mahal, kenapa bu? Itu bukan tidak diproduksi, tapi ada orang yang menimbun bensin itu. Jadi ketika udah mahal dia keluarin, gitu ya bu. Kan karena nggak ada banyak orang mau, nih harganya, ya. Kemudian sama gas juga begitu, ya bu ya. Atau beras juga begitu. Itu jahatnya manusia itu di situ. Bukan tidak ada, tapi ada yang menimbun, ya bu ya. Insya Allah ya mengerikan. Jadi penimbun itu merusak pasar, merusak sesama manusia. Ya, hubungan sama manusia. Maka kita yang nggak boleh itu menimbun. Kalau kita udah nggak perlu bagi orang, kalau kita udah nggak perlu kasih orang, biar manfaat. Yakin pada saat kita butuh nanti Allah gantiin pada saat kita butuh. Gitu, ya. Kalau nabung boleh nabung boleh. Ya bu ya, kalau nabung boleh. Yang penting kalau sudah 86 gram emas, ini apa yang halal ya bu ya? 86 gram emas berarti harus dizakatkan 2,5%. Boleh nggak orang Islam kaya bu? Ya, jadi boleh banget ya, bukan cuma boleh, bahkan harus kaya.
kepada Allah, ya Allah berikan aku, karuniakan aku rezeki yang barokah, yang cukup, yang barokah, yang manfaat. Mulai dari kita bayangin, biar saya bisa mengumpulkan hidup saya, bisa menghadirkan keluarga saya, misalnya ibu ya, bisa menghadirkan misalnya anak-anak saya yang kaya semuanya, ya cucu saya bisa saya sekolahkan, tetangga saya, majelis taklim saya, boleh berdoa seperti itu. Teman saya, tetangga saya, orang yang baik kepada saya pengen karena bisa berbuat baik kepada dia, bukan sekedar memberikan sepiring, 2 piring makanan, tetapi saya bisa dengan diri saya itu saya bisa mengumpulkan dia, gitu ya. Jadi kan kebaikan itu, kalau orang yang menerima kebaikan kita senang, dia menerima kebaikan kita, maka kita pun juga akan kaget menerima pahala dari Allah. Kagetnya karena Allah karena besar, ya kan? Kalau kita misalnya infaknya 2.000, kira-kira orang yang menerima kaget mana? 2.000. Tapi kalau sekali-kali kita kasihnya misalnya 300, ya kan Bu? Coba ditantang, ya kita ditantang, ya ada uang misalnya 8, misalnya 500, tapi ini masih ada orang yang lain, itu sekali-kali kita kasih orang 200, misalnya 300, gitu ya, kemudian kita berdoa ya. Jadi Allah menyukai hamba-hambanya meminta kepada Allah bukan hanya untuk dirinya, tapi dia juga mendoakan dan memikirkan tentang kebermanfaatan kepada orang lain. Ya, itu seperti itu. Sehingga udah banyak orang yang kita saksikan mereka itu seperti akhirnya Allah berikan berlimpah-limpahannya karena dia sendiri juga punya niat untuk bisa ya disalurkan. Allah titipkan hartanya pada aku ya, titipkan aku harta untuk aku berikan manfaat kepada orang lain. Betul gitu. Tidak Allah titipin, kita jangan lupa ya. Jangan lupa. Jadi kita bilang boleh dititipin ke orang lain baru, tapi ternyata setelah kita dapat kita lupa. Ya, ya. Jadi tadi bukan berarti orang zuhud itu miskin. Jadi perlu digarisbawahi Bu ya. Zuhud itu tidak menyuruh kita miskin. Justru orang Islam itu harus kaya. Contohnya siapa Bu? Contohnya Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya. Utsman bin Affan, kalau ibu-ibu misalnya berkesempatan, insya Allah semuanya yang di sini berkesempatan untuk umrah haji, insya Allah. Ini, ya. Itu nanti kalau ibu misalnya ambil air zam-zamnya, minum air zam-zamnya, atau berwudu air zam-zamnya, semua aliran air zam-zam yang ada di Mekah dan Madinah itu adalah wakaf dari Utsman bin Affan. Ya Bu, hotel-hotel yang sebagian besarnya kita gunakan itu semua adalah wakaf dari Utsman bin Affan. Ya, hasilnya dari orang bayar haji ya, dibayarkan misalnya ke hotel kemana itu ya, itu masuk lagi ke rekeningnya Utsman bin Affan. Jadi rekeningnya Utsman bin Affan almarhum ya, itu masih ada sampai sekarang di kerajaan apa di bank-bank Saudi itu, bank Saudi itu masih ada. Dibuat diputer semakin berlimpah-limpah ya, buat menjaga ya haramain yang ada di Madinah, mulai dari air zam-zamnya, perbaikan-perbaikannya, hotel-hotelnya dan lain sebagainya. Ya, itu wakaf dari beliau. Masya Allah, orang ini udah berapa abad yang lalu, hartanya masih bermanfaat sampai sekarang. Ya, begitu juga dengan siapa Bu? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini satu kali karena kekayaannya, jadi ya, beliau pernah diceritakan oleh Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu tuh nanti akan masuk ke dalam surga itu dengan merangkak. Kenapa ya Rasulullah? Karena hartamu banyak. Maka di situ nanti kamu akan dihisab oleh Allah itu lama hisabnya, karena kalau nggak punya duit kan, kalau udah amanah udah langsung ya masuk surga. Kalau ini karena hartanya banyak, ya itu karena lamanya itu dia capek, jadinya maksudnya karena lama Allah menghisab hartanya dengan teliti gitu. Ya, maka ini semenjak itu Abdurrahman bin Auf berusaha untuk bisa miskin, karena dia nggak mau ya dengan merangkak untuk dihisab oleh Allah kita. Ya, kamu lama-lama. Nah, itu berusaha dia miskin, gitu ya, dibagi-bagi hartanya, gitu ya. Abdurrahman bin Auf itu ya Bu
ya, pernah artinya dia menghutangi sepertiga daripada penduduk Madinah, tapi nggak bisa habis niatnya. Ya, mengutangi sepertiga daripada penduduk Madinah. Kemudian pada saat itu ya, Abdurrahman bin Auf satu kali kebunnya itu semuanya kurmanya itu busuk. Dia punya kebun kurmanya busuk, gagal panen. Ya, dan di sini dia pada sedih senang. Alhamdulillah sih jatuh miskin kita nggak akan kaya lagi kayak gitu ya. Senang banget tapi ternyata beberapa hari kemudian ada utusan raja setelah raja dari negeri sebelah mendatangi Utsman bin Abdurrahman bin Auf ini ya, dengan diajak oleh warga yang tahu mengenai Abdurrahman bin Auf. Katanya apa Bu? Pajaknya lagi sakit. Katanya obatnya adalah kurma busuk. Kata orang-orang kamu kurmanya ini semua busuk di kebunnya, maka kita akan membeli 2 kali lipat harganya daripada harga yang normal. Itu ya, tambah kaya lagi. Ya, itu adalah bin Auf, masya Allah. Ya, jadi kalau orang itu zuhud, harta itu cukup di tangan saja, tidak sampai ke hati, maka justru Allah yang melihat jalan-jalan kehancuran. Ya kan? Mungkin kita maunya yang kaya karena apa? Harta kita tuh masih di hati. Ya kan Bu? Udah habis kita baru tanggal berapa dia udah habis, udah catat-catatin saya udah kemana? Saya udah habis aja gitu ya Bu. Ya, nah itu tadi karena memang kita perlu menggantungkan kepada Allah. Ya, semua kebutuhan kita. Coba sekali-kali kayak ya, berbaginya, ya, kemudian juga tidak terikat dengan harta itu. Insya Allah, ya, Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Terutama tadi dengan doa tadi, berkatilah itu ya Allah, titipkan kepada itu, aku bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sekarang banyak orang yang ada di sini kan, tapi nggak mana. Jadi nggak nyampe. Ya loh, gaji 40 juta, 50 juta per bulan, kata masih kurang. Ya aku belum dapat tunjangan mesin cucinya, belum dapat tunjangan rumahnya, ya, belum tunjangan ini dan itu. Coba ibu kalau jadi anggota DPR, kira-kira gimana ya? Bukan diri, makanya kita bersyukur di anggota DPR. Akhirnya insya Allah dengan harta yang sedikit bisa menjadi berkah. Ya, berkah itu apa? Barokah itu apa? Barokah itu cukup. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Banyak orang punya duit beratus-ratus juta, ya Bu, tapi dia nggak bisa infak. Nah, nggak bisa infak, berasa kok keluar gitu kan? Tapi ibu-ibu misalnya punya harta sedikit, tapi infaknya banyak. Masya Allah Bu, itu namanya barokah. Ya, dia dan kebaikan-kebaikan itu selalu bertambah dengan harta yang sedikit. Diniatkan selalu untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian kebagian semuanya. Ibunya kebagian, adiknya kebagian, walaupun sama sedikit. Kemudian itu barokah. Ya, nah, jadi di dalam hadis ini kalau kita zuhud terhadap dunia, ya, maka ini adalah penyebab kecintaan Allah kepada kita. Allah akan cinta kepada orang-orang yang zuhud terhadap dunia ini tadi kayak gitu, karena dia memandang dunia ini remeh dibandingkan dengan ridho Allah dan kekayaan Allah. Dan dia kalau mengambil cukup yang halal dan secukupnya. Gitu. Kalau dia mengambil banyak uang misalnya, itu dia keluarkan zakatnya supaya bermanfaat buat orang lain. Gitu ya Bu. Jadi ibu bisa menilai sendiri, ibu kira-kira zuhud tidak terhadap dunia. Kalau ibu zuhud terhadap dunia, insya Allah Allah cinta kepada kita. Nah, satu lagi isi di dalam hadis ini adalah kalau kita mau dicintai manusia, maka hendaknya kita zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, jangan sampai orang lain beli mobil, kita yang panas, memang, ya, dan pokoknya susah banget kita beli mobil baru, gimana caranya kita bisa, ya kan kayak gitu kan, ya Bu, jangan sampai kita seperti itu, jangan sampai kita resah gelisah, tunda gulana, jadi ya, kemudian kita iri dan juga menjadi orang-orang yang tidak tenang, ya, terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, ya, jadi ikut berbahagia ketika orang lain, aduh alhamdulillah bisa berbahagia sekarang ya, jadi tidak pernah jalan kaki lagi, gitu kan. Nah, mungkin kalau saya bisa berkata
Orang yang zuhud tidak zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain itu adalah artinya di sini dia hasad, itu berbeda ya. Hasad, ya. Hasadnya apa bu? Iri bukan? Iri. Tapi bedanya iri biasa aja bu ya. Kita cuma dia udah punya mobil baru, saya belum. Udah selesai sampai situ. Itu iri. Kemudian dia berusaha untuk bisa mampu dan sebagainya. Kemudian dia bisa beli mobil. Bagaimana bisa beli mobil seperti apa? Itu iri. Boleh nggak itu bu? Boleh. Terutama kepada hal-hal yang baik. Dia punya mobil jadi bisa ngutangin orang. Dia punya mobil bisa buat bantu orang, gitu ya bu ya. Dia punya ilmu bisa disebarkan siang dan malam. Dia punya harta bisa diinfakkan siang dan malam, itu boleh. Iri yang seperti itu boleh. Dia bisa baca Quran pintar sehingga dia bisa ngajar orang. Saya juga pengen kayak gitu. Ya. Yang tidak boleh adalah hasad. Hasad itu apa bu? Pertama iri, ya. Plus ada kedengkian dan tidak suka orang lain itu mendapatkan nikmat dari Allah. Ada tambahannya lagi satu lagi bu. Pengen dia minta ampun, dia pengen betul nikmat itu Allah cabut dari orang itu. Bagaimanapun caranya, itu hasad bu. Itu dia yang berbahaya, ya. Orang-orang yang hasad itu kata Allah, diperhatikan ibu, nanti di akhirat dia punya sifat namanya itu muflis. Kalau muflis itu orang yang ikhlas. Ini lawannya muflis, pakai fa. Apa muflis bu? Muflis itu adalah orang yang rugi, bangkrut lebih tepatnya, bukannya rugi lagi, bangkrut, rugi berlipat-lipat dunia. Kenapa bu? Karena di dunianya dia selalu hasad dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, muflis, ya, bangkrut. Terus bangkrutnya kenapa lagi? Karena nanti di akhirat pada saat dihitung oleh Allah amalnya, ya bu ya, maka dia itu nanti amal kebaikannya itu, ya bu, dosa dia kan masih ada nih sama orang yang dia bikin, ya bu, belum diampuni oleh Allah, dia belum bertaubat, ya bu ya. Maka kesalahan daripada orang yang kebaikan dia ini, orang-orang yang hasad tadi dipindahkan kepada orang yang dia hasad. Nanti ya bu, nanti. Jadi si A ini hasad sama si B. Maka ketika dia belum bertaubat, belum diampuni oleh Allah, maka kalau dosa-dosa daripada si A yang menghasad itu dipindahkan Allah kepada si B yang dihasati. Kayak itu kan? Benar ya bu? Benar ya? Bukan dosanya, tapi apa itu? Dosa-dosa orang yang dihasati itu dipindahin kepada orang yang berhasad. Jadi ya, kita hasad sama si orang itu dosa-dosanya dipindahin Allah ke kita. Nanti pas itu, ternyata masih banyak hasad yang belum diampuni, itu belum imbang, ya. Saking hasadnya dia belum imbang juga. Maka akhirnya kebaikan orang yang berhasad itu dipindahkan kepada orang yang berhasad. Ya, jadi si A yang berhasad itu isinya adalah semua dosa, catatannya, sementara si B yang sedih isinya adalah kebaikan semua, kebaikan dia dan kebaikan orang yang hasad. Itulah makanya dikatakan oleh Allah, itu kata Rasulullah namanya muflis, bangkrut. Ketika dia buka catatan amalnya, kamu gak ada kebaikan saya sama sekali. Kenapa? Karena dia habiskan, dia bakar kebaikan-kebaikan itu dengan sifat hasadnya kepada orang lain. Ya, makanya kata Rasulullah, berhati-hatilah terhadap sifat hasad. Dia itu pembakar. Ya, kata Rasulullah bukan pencukur, ya, bukan pencukur rambut, tapi dia pencukur amal kita. Amal kita itu jadi angus. Kalau amal masih penting ya, ini minus, keburukan semua isinya. Ya, jadi hati-hati kalau kita hasad sama orang lain, segera beristighfar. Ya, yang saya bilang, kalau kita ada rasa hasad, dengki yang sampai irinya itu sampai mengharapkan orang lain itu jadi salah,
itu segera beli jeruk ya Bu ya, 2 kilo langsung ke rumah, kasih jeruk. Masih juga ada hasrat besok kita beli anggur, ya. Ya, sambil beristighfar kepada Allah. Nggak usah diceritain, saya ini hasrat sama kamu nanti malah ribut, nggak usah ceritain. Ibu langsung beli aja, ya. Langsung beli apa ibu langsung kasih kebaikan dan lain-lain. Ibu, ya, walaupun orang itu bingung, gimana udah jelas sekarang anggur, besok apa lagi gitu ya Bu, ya. Tapi begitu memang caranya. Abdullah bin Umi Maktum ketika Rasulullah merasa berdosa kepada Abdullah bin Umi Maktum karena ditegur oleh Allah, maka yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum, yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Umi Maktum adalah setiap bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum, maka Rasulullah membuka sorbannya, dia pakaikan kepada pundaknya Abdullah bin Umi Maktum dan selalu diantarkan kemana Abdullah bin Umi Maktum pergi. Walaupun Rasulullah ada acara, ada apa-apa dan lain sebagainya, sebagai penebus dosanya, rasa cueknya kepada Abdullah bin Umi Maktum yang minta itu, ya, maka selalu diantar, gitu. Jadi kalau kita pernah tuh hati kita, namanya manusia ya Bu, wajar aja kadang-kadang merasa hasad, merasa dengki dan lain sebagainya. Yang nggak wajar tuh kalau nggak begini istighfar. Yang nggak wajar tuh kalau nggak meminta ampun kepada Allah. Yang nggak wajar itu kalau kita nggak insaf-insaf, bahwa yang namanya hasad itu dosa besar, dosa yang bisa mengukur semua amal soleh kita. Gitu ya Bu ya. Jadi itu, jadi harus kita ingat terus ya bahwa kita harus betul-betul menjadi orang yang selalu bertaubat, minta ampun kepada Allah. Minimal dalam sehari itu berapa kali Bu? Minimal istighfar kita 100 kali, 70 sampai 100 kali, supaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi jangan diulangi, kan udah istighfar, besok hasab lagi, terus istighfar lagi, jangan. Jadi benar-benar harus ya taubat nasuha, ya. Kalau misalnya belum sanggup, bilang sama orang itu saya belum sanggup, saya cicil ya, atau bagaimana dan sebagainya. Betul-betul kalau orang yang utangin itu misalnya apa membebaskan, alhamdulillah, gitu ya. Kalau misalnya itu ngambil tanah orang, suka kan? Itu suka ngambil tanah orang. Alhamdulillah itu ya. Kalau yang ngambil tanah orang itu walaupun sejenak, walaupun seember, gitu ya, itu nanti di hari kiamat itu dia akan dipikul, ya. Di lehernya itu selama di padang mahsyar dia lagi nunggu dan lain sebagainya, dipikul-pikul ke barang-barang yang diambil dari dia. Nah, boleh kan? Jelas kan? Oh iya, harusnya izin, ya. Ya, kalau tanah warga yang memang kita tahu bahwa ini kita dalam hidup bersama, tapi kalau memang sudah jelas, ya, jadi misalnya mantok tanah, ya, mantok tanah misalnya dilebihin meter atau dilebihin setengah meter atau berapa senti, begitu ya, ya, hati-hati, itu nggak akan luput dari hitungan Allah, ya. Orang misalnya, mama nih bagi waris sama beres-beres, ayo rumahnya aku, sama saudaranya, ya aku sama yang umur segitu ya Bu, banyak itu. Makanya bagi waris itu harus cepat, karena kalau enggak kita orang udah pikiran. Ya, yang tadinya ikhlas dia dibagi lama-lama karena terlalu lama, akhirnya jadi ada yang ngakui gitu. Ya, jadi bukan ya nggak punya ada nih ketika udah meninggal dunia kok nggak langsung dibagi misalnya. Udah biar ibu aja lah gitu kan, karena kalau baru meninggal nggak gitu. Maka Rasulullah ini sebelum Rasulullah dimakamkan, Rasulullah sebelum meninggal dunia itu masih membahas tentang kepemimpinan. Jadi Rasulullah belum dimakamkan, biar putus dulu. Karena kalau kita bisa perang saudara, ya masalah waris juga begitu. Kalau bisa misalnya sesegera mungkin hari ini dikuburkan, malamnya langsung bahas tentang waris. Biar selesai. Kenapa? Karena kasihan yang meninggal dunia, orang tua kita dan sebagainya itu terkatung-katung sebelum waris itu harus selesai, ya. Jadi jangan sampai ada kata-kata misalnya ini ibu masih hidup, nggak enak kan kita, masa kita bagi waris, kan ibu masih hidup, masih tinggal di situ. Kalau harus dibagi, makanya ada bagian ibu. Karena ibu masih hidup, maka ada bagian ibu. Ya, kalau suami istri ada bagian istri, ada bagian anak dan lain sebagainya. Jadi tetap harus dibagi. Ada apa misalnya tidak dijual saat itu juga, ya, kemudian nggak ditempatin atau nggak dibagi-bagi saat itu juga, nggak masalah.
yang penting sudah dibuat di komitmennya. Ya, misalnya ibu seperenam dari semua harta yang ditinggalkan oleh almarhum, misalnya berapa? Itu seperenam dibagi secara tertulis, nah, itu sekian. Itu setelah di ini ya Bu, setelah dipotong hutang, ya. Kalau si mayit ini ada hutang, bayar hutang dulu. Kalau si mayit ini ada tunggakan apa, Bu ya, bayar dulu, ya. Atau misalnya ada kezaliman apa, dia misalnya pusaka apa sama orang, bayar dulu, baru nanti didapat sisanya, gitu, ya. Nah itu dibagi, ibu seperenam ya, anak berapa ya, misalnya anak laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, itu segera dia tulis ya, kalau bisa dilaminatin, jadi bagiannya kayak gini. Kalau misalnya mana yang dibagi-bagi, maka ditulis juga bagiannya, bagian kamu tuh dari sini ke sini sekian meter, batasnya apa, tulis gitu, tulis. Itu dianggap kita sudah membagi waris. Walaupun belum saat itu juga ditempatin, walaupun belum saat itu juga misalnya dijual, tapi udah diselesaikan itu apa warisnya. Gitu ya Bu, masing-masing sudah jelas bagiannya. Jadi jangan sampai ada yang sungkan-sungkan. Kalau sungkan-sungkan kayak gitu tuh bukan dari Islam. Ya, beda banget sih misalnya gitu ya. Enggak, memang harus segera yang namanya waris itu harus segera. Karena kalau benar udah lama-lama yang masuk setan, ya ada lakuin karena dia lama tinggal di situ, karena dia lama ngurusin orang tua akhirnya merasa berjasa, merasa boleh dapat lebih dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namanya manusia itu kadang-kadang jiwa visu nasi itu cepat, ya. Setan itu membisikan kepada hati kita itu akhirnya dia semuanya berdas ya, yang bisa lihat, ya. Jadi zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki orang lain ini penyebab mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari orang lain. Ya, makanya kalau bersama dengan orang lain itu ada ukhuwah. Apa ukhuwah Bu? Persaudaraan. Ya, persaudaraan yang didasari dengan pemahaman agama, bukan sekedar karena keturunan. Maka di situ apa Bu? Maka di situ yang paling ringan adalah husnudzon. Dia selalu berhusnudzon kepada saudara. Tidak pernah berkata dulu kepada saudaranya. Kemudian yang paling tinggi tingkatan persaudaraan itu adalah apa Bu? Ihsan, ya, ihsan, al-ihsan. Ihsan itu adalah mengutamakan saudaranya, mengutamakan kebutuhan saudaranya meskipun dia sendiri juga punya kebutuhan yang sama. Itu namanya ihsan, ya. Maka yang terjadi di masa para sahabat dengan persaudaraan ini, misalnya apa Bu? Tanpa tentang saudaranya, walaupun dia punya hutang, dia melunasi hutang saudaranya lebih dahulu. Sekarang jangan tahu banget dia dalam iya itu para sahabat itu mungkin kalau pas dia mau nanya-nanya gitu Pak, tapi udah lunas cewek lunas ada yang pokoknya saudaramu kamu tahu teman kamu gitu ya, dirahasiakan jangan diambil gitu ya. Itu ihsan, dia mengutamakan saudaranya melebihi kebutuhan dirimu. Ya, kalau dia makan, dia makan apa, dia makan juga, ternyata makannya misalnya pakai tadi garam gitu, misalnya apa, ya makanya ada sosial gitu ya. Makanya yang dibilang yang terakhir, kalau yang krim dari pangku, kalau krim hormati tamunya dan juga hormati tetangganya. Ya, jadi kalau tetangga kita tuh ya kita tahu misalnya setiap hari anaknya berikut ada misalnya Bu, terus sekali-sekali kita baik tahu kita ya kan Bu ya, walaupun sebenarnya mungkin buatnya belum lengkap tapi kan ya mungkin bisa jadi ya kita tahu misalnya dia kerja di mana, kita tahu suaminya memang lagi ada kerjaan gitu ya Bu, peka jiwanya peka gitu ya, maka bisa berkata gitu ya. Jadi orang yang cuek dengan tetangganya, tidak mau tahu dengan kondisi saudaranya, itu jangan dianggap dia dekat dengan surga. Apalagi masuk ke dalam surga, dia akan tidak sulit masuk ke dalam surga karena dia tidak mau tahu dengan kondisi saudaranya. Ya, walaupun kita bilang saya juga sukses sih gitu kan, tapi mungkin bisa jadi kita tidak sesuai dia. Ya, para sahabat itu saling seperti orang-orang di Palestina itu. Orang-orang Indonesia yang kesana itu ya, Masya Allah, mereka betul-betul terharu dari orang Palestina. Mereka rebutan untuk menjauh orang yang datang ke sana. Kenapa? Banyak sama-sama di Rusia. Mereka juga tidak punya apa-apa. Tapi mereka berusaha untuk bisa menjauh ya orang-orang yang datang untuk bisa membantu mereka. Kalau mereka betul-betul apa?
ya apa aja yang ada itu dikeluarkan, ya. Padahal kalau dipikir mereka lebih membutuhkan daripada kita, tapi mereka betul-betul nggak pakai pikir lagi, semuanya ya kisahnya itu kisah ya, kita ya kita mengutamakan saudaranya itu benar-benar gitu ya, jadi dia merasa bersaudara dengan saudara itu ya Bu. Jadi dengan dua hal ini ya apa namanya orang-orang yang tadi ya di dalam surat Maryam ayat 96 ya, itu Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, maka kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan di dalam hati mereka udah itu kasih sayang. Jadi kalau udah ada keimanan ya dan juga dia selalu beramal soleh, maka di dalam hati sesama orang yang lewat itu pasti Allah tanamkan rasa kasih sayang. Jadi kalau kita nggak punya rasa kasih sayang dan kasihan kepada saudara kita sesama orang yang beriman, ini perlu kita pertanyakan kita udah termasuk orang yang beriman dan kami saudara kami beriman. Jadi ya, itu surat Maryam ayat 90 ya. Jadi itu tadi ya sebelum ini insya Allah ya kalau kita menjadi orang lain yang cinta kepada Allah, menuju kepada dunia, kemudian duduk kepada apa namanya tadi Bu, apa yang dimiliki oleh orang ya, jangan sampai orang merasa tidak aman gitu kan, pakai baju yang itu sebenarnya masih diminta aman ini gitu kan ya, dipuji-puji tapi sampai jengah kita gitu kan, misalnya sampai akhirnya kita kasih gitu kan, jengahnya kalau saya ini kalau saya ini boleh sampai kan saya kasih ada ya sebenarnya ya. Nah insya Allah seperti itu, mudah-mudahan Allah memudahkan kita ya untuk memiliki sifat zuhud ya, zuhud kepada dunia dan zuhud kepada apa yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Jadi ya tidak menjadi orang-orang yang hubud dunia apa Bu? Cinta kepada Allah ya, dan mudah-mudahan kita meraih kecintaan Allah dan kecintaan saudara-saudara Indonesia ya. Mungkin itu saja itu kali yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, insya Allah. Ibu nih, rezeki Allah. Ini, ya, rezeki yang tidak terduga. Iya, tadi yang tadi sebenarnya memang segera dibagikan ya. Jadi segera dibagikan dalam pengertian ya, mungkin tidak ada dalam pengertian minggu lah, bukan misalnya ya. Kalau kita cepat yang dipahami oleh semua warga itu lebih baik. Yang gede-gede sama kalau saya pakai kelompok. Bagian noise apa lagi? Ini pembagian nominalnya aja dulu. Misalnya kalau sepakat mau dijual atau mau ditempatin, kalau rumahnya luas itu dibagi-bagi aja, dibagi-bagi. Misalnya bagian kalau misalnya itu sudah dijajan. Nah, pertama yang bapak minyak belum dibagi. Itu 10 hari. Jadi pembagiannya harus dari mulai bapak tidak ada, harus dimulai dari situ. Jadi bukan dihitung bapak ibu enggak. Jadi bapak udah betul tidak ada, di sini ada hak ibu dulu, ya ada hak ibu. Artinya di sini kalau misalnya nanti ibunya punya ibu, ternyata bebek masih ada.
ada, nggak ada. Itu maksudnya begitu. Jadi ibu ini harus masih mendapatkan. Ya, itu dari yang pertama bapak aja nih. Jadi ibu dapat, anak-anak perempuan laki-laki dapat, ya kan? Cuma itu lagi. Itu waktu bapak meninggal masih ada nggak dia? Masih masih. Ya, tapi kan masih ada ketika bapak meninggal masih ada kan ada lagi. Iya, tapi dia jalannya ada. Oh ya, nah makanya harus dihitung dari mulai bapak tidak ada. Nah, tidak nanti buat keluarganya. Anaknya dapat dari kakak bapaknya, ketika bapaknya meninggal kan. Jadi ini tadi pertama ya, ketika bapak meninggal belum dibagi, maka dibagi seolah-olah ibu masih hidup dan si kakak adik masih hidup tadi yang tadi ibu udah meninggal dunia. Berarti hartanya jatuh kan kepada keluarganya, ya kan? Maka dia, yang meninggal itu perempuan atau laki-laki? Waktu bapak meninggal masih hidup dua-duanya. Dua-duanya ada. Walaupun nggak usah diomongin dulu sekarang keluarganya, yang penting dibaginya dulu. Ya, jadi taruhlah misalnya hartanya 1 juta. 1 juta itu dibagi seperempat buat ibu, ya kan? Udah gak ada utang, udah bersih, kalau dibayar dan sebagainya. Seperempat buat ibu, kemudian nanti anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, dihitung, dibagi, ukurannya 2/1. Yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian, betul kan? Itu udah dapat nominalnya berapa masing-masing. Nah, kemudian bapak meninggal, ibu meninggal. Nah, harta ibu tuh ada berapa? Peninggalan ibu. Ya, misalnya tabungan ibu dari yang dibagi termasuk tadi itu. Ketika ibu belum dapat waris, berarti warisnya sekarang jadi waris lagi, turun lagi. Tapi harus dibagi dulu yang pertama berapa dari harta yang pertama. Nah, kemudian baru nanti dibagi lagi ke bawah anak-anaknya gitu ya. Nah, ketika si ini pada saat ya almarhum atau almarhumah ini lebih dulu siapa? Lebih dulu ibu atau lebih dulu mereka meninggalnya? Yang perempuan dibalas baca. Yang laki-laki yang ya. Jadi untuk pembagian yang bapak si laki-laki dapat karena dia masih hidup walaupun hitungannya di tangan hati. Nah kalau yang pada saat ibu menikah yang bapak itu juga tidak dapat lagi karena dia lebih dulu meninggal dari bapaknya. Ya, jadi anak yang lebih dulu meninggal dari bapaknya maka dia tidak dapat waris. Tapi boleh dibagi anaknya. Anak yang lebih dulu meninggal dari orang tua dia tidak dapat waris. Tapi boleh dibagi sebagai hubungan kekeraban. Jadi misalnya udah dibagi semuanya ini rata, ibu misalnya bagian berapa, atau yang bagian udah sepakat kita kasih ya, masing-masing misalnya salah berapa, ya kan 10 juta dari orang 10 juta misalnya kita dapat 100 juta itu hasil bagian. Jadi tidak ada perang-perangnya kalau anak yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya. Jadi ketika bapak meninggal makanya harus berbagi karena dia jatah itu walaupun dia sepatu meninggal beberapa hari kemudian itu jatah keluarganya harus dikasih. Nah jatuh anaknya. Tapi ketika ibunya meninggal maka dia tidak dapat lagi. Kalau kita mau kasih itu lebih baik kita kasih tapi bukan bagian yang gitu. Tadi pokoknya hitung-hitungannya aja dulu. Taruhlah misalnya dengan kerja sekarang misalnya atau meterannya dan meterannya ya. Bagiannya misalnya dia seberapa nanti dikalikan. Masalah misalnya laki-lakinya tuh nanti bisa kasih untuk perempuan, tapi buat bapak-bapak bagi dulu seperti di dalam Al-Quran laki-laki kedua bagian perempuan satu bagian. Jadi kalau seorang meninggal dunia kalau seseorang itu meninggal dunia maka hartanya kembali kepada Allah pemiliknya. Pemiliknya itu kembali kepada Allah. Maka waris itu dibahas dalam Al-Quran. Allah yang bagi
bukan ibu atau istri yang bagi. Yang bagi itu Allah. Makanya udah ada jelas properti dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kepemilikan yang kembali kepada Allah. Ya, bukan lagi punya si almarhum atau almarhumah ini. Ya, makanya kecil banget pembagiannya dia beserta nisa. Ya, beserta nisa itu kecil pembagiannya kayak 5, ya, kayak 23 juga ada. Ya, dia yang ada. Kemudian, ada lagi itu satu lagi yang mau tanya penarikan piring. Berapa piring bu? 4 atau 3 nih piringnya? Yang bertanya di belakang nih jalanannya nih. Yang di belakang nih. Saya wajib. Iya, Mbak, silakan. Sebenarnya yang tadi syarat-syaratnya ada 3 yang awal itu apa aja ya Bu? Tadi saya ke kamar mandi. Ya. Jadi salah taubat itu ada 3. Kalau misalnya dia berhubungan dosanya itu kepada Allah. Iya. Ya. Jadi yang pertama menyesal, harus dibangun rasa menyesalnya. Yang kedua, ya dia benci dengan perbuatan maksiatnya. Yang ketiga, ya dia nggak mau mengulangi lagi perbuatan maksiat itu karena sebagaimana dia tidak mau dilemparkan oleh Allah ke neraka. Iya, Ketiga keduanya. Yang satunya kalau kepada manusia, dosanya kepada manusia ditambah satu lagi, dia harus mengembalikan hak-hak orang yang dia zalimi. Kalau misalnya dia udah lama tadi ya mau ulangin harta orang, terus dipulangin, selainnya juga itu harus pulangin, atau dipinjam uang dan lain sebagainya, harus diinformasikan pada orang itu, saya belum bisa bayar sekarang, gimana cara saya bayarnya, misalkan dibebaskan. Jadi harus ada minta ridho kepada orang yang kita berbuat dosa. Iya, terima kasih Bu Haji. Ya, minta ya. Ini piringnya Bu. Ya. Terima kasih Bu Haji. Ya. Alhamdulillah. Ya. Piringnya ada nggak? Banyak lagi. Ya, sebenarnya sholat taubat itu ketika kita misalnya sholat 2 rakaat, ya, misalnya sholat duha atau sholat yang lain, kemudian kita istighfar, bertobat kepada Allah, mengingat segala dosa-dosa kita, itu udah dianggap sebagai orang yang berdosa. Ya, terima kasih ya. Khusus namanya ini sholat taubat, hanya dengan dia ya. Jadi misalnya kalau mandi definisi misalnya dosa kita ya, jadi kita setiap sholat, habis sholat wajib juga misalnya kita beristighfar kepada Allah itu bagian daripada taubat kita kepada Allah. Yang kuat itu sholat tasbih minimal 1 kali dalam kehidupan kita, sekali minimal. Makanya biasanya setahun sekali Ramadan baru gitu ya. Untuk itu yang baca Al-Quran beberapa kali ya. Tapi kalau sholat taubat, pas sholat taubat itu hadisnya lebih. Jadi maksudnya bebas setelah kita misalnya sholat Jumat misalnya atau sholat wajib, kita bertobat kepada Allah dan niatkan bertobat kepada Allah, mengingat dosa-dosa kita misalnya, mengingat dosa-dosa kita, ya nggak harus khusus kayak saya niat sholat taubat. Jadi setelah sholat yang lain kita bertobat, ya. Kalau hajat, ya sama juga bisa setelah kita sholat. Walaupun kalau sholat hajat ada juga misalnya kita pulang apa, itu sholat ya. Ini kita sampaikan apa kebutuhannya seperti itu ya. Masih ada piring ya, masih ada piring ya. Ya, ya, alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seperti yang kita pahami ya. Ilmu yang umum cuma di buku, sama dibaca dan apalagi diamalkan itu seperti pohon yang benar-benar berbuah, gitu ya. Maka segera bisa aplikasikan. Kalau ada rasa dengki di dalam hati kita, kita bertobat di dalam kita, segera tadi yang saya bilang dia orang yang kita rasa kita kayaknya bukan
cinta dunia, terlalu cinta, ya. Karena kan di dalam surat Al-Juz gitu ya, bukan jamaah. Yang maha tahunya tuh biasanya manusia begitu. Amat sangat cinta, dia bukan, nanti hilang semua. Besok inflasi, habis besok megatrans, banjir, tsunami, hilang semua. Rugi, katanya makin udah gak bisa lagi semua lagi. Kalau sekarang kita infakir, kita lagi cicil tuh di bawah kita cicil, tapi kita sudah justru yang kita berikan kepada orang lain itu sedang kita tahu. Yang kita berikan kepada orang lain itu masih sah. Tapi kalau yang di deposito, tabungan dan lain sebagainya, Bu, belum tentu itu milik kita. Kalau kita infakkan kepada orang lain, itu berarti itulah yang milik kita udah pasti. Dunia akhirat itu akan menyelamatkan kita. Gitu ya, Bu. Nah, maka kalau misalnya kita punya dana dan lain sebagainya, kalau ibu mau bantu orang misalnya boleh, mau dipinjamkan kepada orang, kalau ada penjaminnya dan lain sebagainya itu Bu aja, ya. Ada banyak teman-teman saya juga selalu minta teman-teman kalau mau bantu saudara-saudaranya, ya. Saya menjadi pembantunya, gitu ya. Ada teman saya yang suaminya kerja di Kalimantan, Bu. Di rumah pulang, misalnya nggak sampai setahun sekali, di rumahnya nggak punya kamar. Ya, ya, ada anak dan lain sebagainya, jadi serba salah, ya. Suami uring-uringan, istri uring-uringan, pulang salah, pulang nggak salah, detailnya, mainnya berbeda, sederhana, kita urunan, ya kita bangunin, ini berarti kamar, walaupun sederhana, detail ya, apa yang membutuhkan apa dan apa enggak, ya. Jadi kita dengan barang-barang itu insya Allah akan semakin berkah. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita semua dengan pengalaman kita dan ilmu yang diamalkan, jangan dijirot ya, habis ngaji ditaruh satu lagi ya, dijirot ya, kalau diamalkan dan diaplikasikan sendiri. Ya, insya Allah ya, Allahu akbar bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita doa saja sudah hampir maghrib, dan berdoa kepada Allah yang memberikan afiat, kebaikan yang banyak kepada orang tua kita, kepada kita, keluarga kita, kepada suami dan anak kita. Ya, tetap biasanya kalau kita doa misalnya di rumah, sholat dan lain sebagainya, bayangkan wajah ibu kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kita bayangkan kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian bayangkan wajah suami kita yang mungkin lagi berduaan di mana di angkot ya, atau dimanapun mungkin dan lain sebagainya, di angkot berduaan ya, di bis atau dimanapun ya, langsung di kereta gitu ya. Itu kita bayangkan dia berusaha untuk menjaga matanya, menjaga telinganya, berjuang untuk anak istrinya, yang itu kita doakan mereka dan supaya mereka ya, bayangkan orang kita, ibu kita, bapak kita, anak kita, satu-satunya manusia dengan susah payahnya dia mencari lingkungan yang baik, dia mencari ilmu yang baik, menghafal, belajar, kita doakan, kita bayangkan ya. Mudah-mudahan mereka semuanya Allah berikan kemudahan, Allah jadikan sebagai ya menjadi amal Al-Quran ya, semuanya juga orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah, juga agama Islam ini ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dimatikan oleh Allah dalam kondisi Fatimah setelah umur yang panjang dan sehat walafiat ya. Kita betul dengan istighfar yang jelas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.